1021 masa lalu, sekarang, masa depan 7. Meskipun Leng Xicheng merasa bingung, tetapi ia tetap setuju, baiklah. Gu Qingqing mengangkat kepalanya, dan melihatnya sambil tersenyum, selain itu, aku yang traktir hari ini, dan kamu tidak boleh membayar. Leng Xicheng tidak menyangka Gu Qingqing benar-benar membuat begitu banyak permintaan, jadi ia merasa sedikit lucu, kamu yang traktir. Pupil mata kuningnya melihat Gu Qingqing dari atas ke bawah beberapa kali. Tatapan itu seperti sedikit tidak percaya. Aku tidak bercanda, aku juga orang dengan penghasilan 30.000 yuan per bulan, makan sekali bukan masalah bagiku. Gu Qingqing tampak bangga, ia baru saja mendapatkan gaji. Gaji pokok ditambah dengan komisi dari beberapa proyek ini langsung sebesar 30-an ribu yuan. Ia mungkin akan punya lebih banyak uang jika bukan karena masih belum menandatangani kontrak dalam proyek kerja sama dengan Huang Ting Entertainment. Selain itu, ini adalah pendapatan yang ia dapatkan melalui kerja kerasnya. Ia juga tidak memberikan biaya hidup kepada ibunya dalam beberapa bulan terakhir, jadi ada uang puluhan ribu di kartunya. Leng Xicheng juga merasa tertarik ketika melihat ekspresi bangga Gu Qingqing. Ia memberikan Gu Qingqing 5% saham senilai puluhan miliar, tapi wanita itu tidak peduli. Sebaliknya, malah memamerkan uang puluhan ribu yuan dari kerja kerasnya. Leng Xicheng pun tersenyum, baiklah, jika bisnisku gagal di masa depan, maka aku harus bergantung padamu untuk merawatku. Baiklah, meskipun hal seperti itu hampir tidak mungkin. Namun, lumayan seru ketika memikirkannya. Awalnya, Leng Xicheng yang kaya akan mengandalkannya untuk melakukan amal. Lalu, saat itu, Gu Qingqing juga bisa menidurinya sebulan sekali, kemudian melemparkan uang 10.000 yuan ke wajahnya. Lihatlah, apakah Leng Xicheng masih berani bersikap sombong di masa depan. Gu Qingqing mengangkat alisnya, dan terus menambah permintaannya, selain itu. Apalagi, katakan semuanya sekaligus. Gu Qingqing berkata, selain itu, kamu jangan menyetir nanti. Leng Xicheng sedikit mengernyit, bagaimana kita akan pergi jika tidak bawa mobil? Gu Qingqing berkata dengan santai, bas, kereta bawah tanah. Aku sudah melihatnya ketika datang ke sini, ada kereta bawah tanah di luar. Ia kadang-kadang masih naik bus ketika pergi bekerja. Betapa menyenangkannya bisa naik alat transportasi umum seperti itu. Dan, aku pikir aku masih punya dokumen yang belum aku baca. Leng Xicheng segera bersiap untuk berbalik dan pergi ketika mendengar Gu Qingqing mengatakan, dan. Sudah, tidak ada lagi. Gu Qingqing takut Leng Xicheng akan menyesal, dan segera mengulurkan tangannya untuk memegang lengannya, kemudian membawanya keluar. Leng Xicheng tercengang. Dalam ingatannya, sepertinya ini pertama kalinya Gu Qingqing mengambil inisiatif untuk memegang lengannya. Tubuhnya yang lembut bersandar padanya, dan mereka saling merangkul lengan. Begitu Gu Qingqing bergerak, rambut di sisi wajahnya sepertinya melayang ke wajah Leng Xicheng, dan membawa aroma samar tubuhnya. Hal ini benar-benar terasa asing. Tetapi, lumayan. Ayo kita pergi. Leng Xicheng melihat ke samping, Gu Qingqing memiliki sisi wajah yang cantik, dan matanya seperti bulan sabit ketika tersenyum. Seolah-olah ia dilahirkan untuk membawa kehangatan kepada orang-orang. Leng Xicheng juga terpengaruh oleh matanya yang berubah segaris ketika tersenyum, lalu mengangguk, Mereka berdua kembali ke rumah tamu. Leng Xicheng harus mandi dan Gu Qingqing juga mandi sejenak, lalu ia mengeluarkan ponsel untuk mencari sesuatu tentang Nanceng, dan ia menemukan bagaimana caranya pergi ke pusat perbelanjaan dari sini. Apa makanannya, serta apa film bioskopnya. Leng Xicheng keluar dan mereka berdua mengenakan pakaian kasual. Gu Qingqing membawa tas kecilnya dengan gembira, kemudian keluar dengan melingkari lengan Leng Xicheng. Ini adalah kencan mereka berdua. Selain itu, bukan kencan mewah, tapi benar-benar seperti pasangan biasa. 1022 kencan pertama, 1. Mereka berdua keluar, dan segera pergi ke stasiun kereta bawah tanah. Leng Xicheng jarang naik kereta bawah tanah sebelumnya. Bahkan jika ia tidak menyiapkan mobil di luar kota, ia biasanya akan memanggil taksi. Karena autisme dan sangat menjaga kebersihan, Leng Xicheng jarang bepergian dengan alat transportasi umum, apalagi pergi dengan seorang wanita. Tidak perlu membahas ketika ia masih sekolah, tetapi ia dan Su Zipei terlahir di keluarga kaya, dan mereka berdua tidak pernah naik bus atau kereta bawah tanah. Setelah menikah, demi membuat sensasi dan mengangkat para wanita simpanannya itu, Leng Xicheng segera memberitahu mereka dan mengirim supir untuk menjemput mereka, lalu bertemu di tempat yang ditentukan, kemudian muncul di hadapan semua orang bersama-sama. Namun, meskipun ia tidak pernah naik kereta bawah tanah, tetapi ia juga dengan cepat datang ke sisi Gu Qingqing dan melihatnya telah menemukan stasiun di mana pusat perbelanjaan itu berada, 2 tiket ke jalan pusat perbelanjaan. Begitu Gu Qingqing mengatakannya, Leng Xicheng dengan lembut membuka dompet dan meletakkan 100 yuan, kemudian pergi dengan membawa tiket kereta. Gu Qingqing tercengang, lalu ia mengeluarkan uang 100 yuan ke tangan Leng Xicheng ketika orang itu memberikan kembalian padanya, aku sudah mengatakan bahwa aku yang traktir hari ini. Kamu melanggar peraturan. Leng Xicheng merasa lucu ketika melihat penampilan Gu Qingqing yang serius. Tangan lembut itu memasukkan uang ke telapak tangannya.
Leng Xicheng mengambil uang itu dan tidak melepaskan tangan Gu Qingqing, kemudian berkata dengan suara tenang, ayo kita pergi. Gu Qingqing tercengang. Ia mencoba menarik tangannya dari telapak tangan Leng Xicheng, tetapi pria itu malah memegangnya lebih erat. Kemudian ia masih menoleh dan mengangkat alisnya dengan dingin dan berkata, pintu masuknya di sini. Apa yang ingin kamu lakukan berjalan ke sana? Aku. Ternyata Leng Xicheng menariknya ke stasiun. Meskipun mereka berdua masih memegang uang di telapak tangan mereka, tetapi entah kenapa telapak tangan Gu Qingqing terasa sedikit panas. Leng Xicheng masih terus memegang tangannya setelah melewati pintu masuk. Saat ini, kereta bawah tanah masih sangat kosong. Meskipun tempat duduknya pada dasarnya sudah tidak ada, tetapi tidak perlu berdesakan dengan orang lain. Setelah masuk ke dalam kereta, Leng Xicheng melirik sekeliling, kemudian menarik Gu Qingqing ke tempat yang agak kosong, di sini saja. Ia terus memegang tangan Gu Qingqing, serta selembar uang di antara telapak tangan mereka berdua. Gu Qingqing agak tidak terbiasa dengan hal ini. Ia menggunakan sedikit energinya dan dengan lembut melepaskan diri dari Leng Xicheng, kemudian menundukkan kepalanya dan bersiap untuk memegang tiang logam. Pada saat ini, kereta bawah tanah baru saja berjalan, dan Gu Qingqing yang baru saja melepaskan tangannya jadi oleng dan hampir jatuh. Hati-hati, Leng Xicheng dengan lembut memeluknya, membuat Gu Qingqing jatuh di pelukannya. Kereta hanya bergoyang sedikit, dan Gu Qingqing merasa sedikit malu setelah berhasil menstabilkan tubuhnya. Meskipun mereka berdua telah melakukan semuanya, tapi ia selalu menjaga jarak dari Leng Xicheng di publik. Gu Qingqing masih merasa malu karena kontak yang begitu dekat. Terima kasih. Kini bahu Gu Qingqing menjadi lebih santai, dan ketika ia ingin melepaskan diri dari Leng Xicheng, kereta menambah kecepatan, membuat tubuhnya bergoyang ketika kereta berbelok, kemudian ia pun kembali jatuh ke pelukan Leng Xicheng lagi. Kali ini, Leng Xicheng mengulurkan tangan dan melingkari pinggangnya dari belakang, dan memeluknya erat. Gu Qingqing berhenti sejenak, sebelum kembali berusaha melepaskan diri. Kemudian, terdengar suara sedikit dalam dan magnetis dari belakangnya, kamu bahkan selalu oleng, tapi masih berani naik bus dan kereta bawah tanah. Ada arus udara yang dengan lembut melewati telinganya, itu adalah napas hangat Leng Xicheng. Napasnya datang dari segala arah, dan punggung Gu Qingqing menempel di dadanya. Jantung di dadanya berdetak dengan kuat, dek-dek, dan itu juga membuat jantung Gu Qingqing berdetak seperti bermain drum hingga membuatnya merasa sedikit pusing. 1023 Kencan Pertama, 2. Gu Qingqing baru saja ingin bergerak, tetapi kereta bergoyang sedikit saat melaju, dan orang di belakangnya memeluknya lebih erat. Tubuh Leng Xicheng panas, gagah dan kuat, rasanya seperti bersandar pada pelat besi yang dibungkus kain flanel ketika bersandar di tubuhnya. Kebetulan mereka berdua berdiri berhadapan dengan pintu kereta, dan penumpang keluar dan masuk. Setiap pintu kereta dibuka, orang-orang akan melihat mereka berdua, saling berpelukan. Meskipun sekarang berada di Nancheng, dan tidak ada yang mengenalnya sama sekali, tapi Gu Qingqing masih merasa sedikit malu. Lepaskan aku. Gu Qingqing juga terlalu malu untuk berbicara dengan keras, jadi ia hanya menoleh, kemudian berbicara dengan suara pelan setelah menstabilkan tubuhnya. Leng Xicheng mengabaikannya, seolah tidak mendengarnya sama sekali. Ada sekelompok orang yang keluar dan masuk lagi ketika kereta tiba di stasiun. Banyak anak muda membawa tas selempang dan tas sekolah masuk ke dalam kereta, sepertinya mahasiswa. Saat melihat sekeliling, ternyata mereka tiba di stasiun sebuah universitas. Pantas saja ada begitu banyak anak muda datang. Leng Xicheng memeluknya erat-erat, dan berkata dengan suara kecil di telinganya, jangan ribut, penumpang sudah datang. Ia juga tahu kalau penumpang berdatangan, oke. Karena orang-orang itu datang, jadi mereka tidak seharusnya seperti ini, bukan? Tetapi Leng Xicheng memeluknya dengan erat, jadi Gu Qingqing bahkan tidak bisa bergerak, dan pasti akan lebih menarik perhatian jika ia berusaha melepaskan diri. Selain itu, penumpang jelas menjadi lebih banyak, dan kereta yang awalnya tampak luas tiba-tiba menjadi sangat ramai. Sepertinya mereka bisa berdesakan dengan orang lain hanya dengan bergerak sedikit. Bau di dalam kereta pun berangsur-angsur menjadi sedikit tidak enak. Leng Xicheng sedikit mengernyitkan hidungnya. Meskipun sangat ramai dan baunya juga tidak enak, tapi karena itu, Gu Qingqing yang awalnya masih berjuang untuk melepaskan diri, kini malah terdiam. Meskipun di dalam kereta cukup bau, tapi Leng Xicheng terus memeluk Gu Qingqing. Sayangnya, berpelukan seperti ini membuat Gu Qingqing merasa lebih tidak nyaman. Ia berjuang sedikit sehingga Leng Xicheng tidak memeluknya terlalu erat. Ia bergerak sedikit secara perlahan, tapi Leng Xicheng di belakangnya tidak bereaksi sama sekali. Pria itu seolah tidak merasakannya sama sekali. Ia menyingkirkan tangan Leng Xicheng perlahan, kemudian meletakkan salah satu tangannya ke bawah. Tapi Leng Xicheng tiba-tiba menggunakan energinya untuk memeluknya lebih erat ketika ia hendak menyingkirkan lengan lainnya. Gu Qingqing sedikit mengernyit. Ia menoleh dan berbisik padanya, jangan seperti ini. Aku. Kebetulan Leng Xicheng juga menundukkan kepalanya untuk menatapnya saat ini. Dengan kepalanya tertunduk dan menoleh ke samping, Gu Qingqing pun merasakan bahwa sudut bibirnya menyentuh benda yang lunak dan tipis. Begitu menyentuhnya, ia segera menghindarinya, kemudian hidung mereka berdua malah saling bersentuhan. Gu Qingqing tercengang,
dan segera menyadari bahwa ia tidak sengaja mencium bibir Leng Xicheng ketika menoleh ke samping, kemudian seluruh wajahnya langsung memerah. Berciuman di depan umum, bukankah itu tidak terlalu baik? Reaksi pertama Gu Qingqing adalah ingin melepaskan diri dari tahanan Leng Xicheng. Begitu ia bergerak, pria itu langsung berbisik di telinganya, "Jangan ribut." "Tapi kita, apa yang kamu takutkan? Ada orang-orang di sekitar yang lebih hebat daripada kita." Gu Qingqing melihat ke arah pandangan Leng Xicheng, dan ia benar-benar melihat bahwa ada sepasang kekasih yang saling berpelukan di seberang mereka, kemudian tidak bisa mengendalikan diri dan saling berciuman. Gu Qingqing menarik kembali pandangannya ketika melihat hal itu. Terlalu tidak sopan melakukan hal itu di tempat umum. Lalu Leng Xicheng berbisik, "Bukankah kamu ingin kita keluar seperti pasangan biasa? Itu berarti seperti mereka." Gu Qingqing sangat dekat dengannya ketika Leng Xicheng berbicara, pria itu seolah ingin menciumnya dengan sengaja. 1024 Kencan pertama 3. Gu Qingqing meletakkan tangannya di lengannya, seolah ingin membantu Leng Xicheng, tapi sebenarnya ia sedang mencoba untuk mendorongnya menjauh. Pada saat yang sama, ia juga menggerakkan pinggangnya ke belakang, sehingga ia tidak terlalu dekat dengan Leng Xicheng. Semakin ia ingin jauh darinya, semakin Leng Xicheng ingin mengganggunya. Tapi, ini di tempat umum, tidak sopan. Gu Qingqing merasa malu, tapi Leng Xicheng malah semakin dekat dengannya. Kakinya yang ramping dan kuat masih berada di samping kaki Gu Qingqing. Sikap pria ini membuatnya merasa tidak nyaman. Apanya yang tidak sopan? Leng Xicheng sengaja berbicara di dekat telinganya, kemudian bibirnya secara samar menyentuh rambut halus di belakang telinganya. Hal ini pun membuat telinganya yang putih berubah jadi merah. Kemerahan itu hampir transparan dan perlahan-lahan meluas. Tidak lama kemudian, bagian kecil dari lehernya juga memerah. "Atau, kamu mau yang seperti ini?" Leng Xicheng kemudian dengan lembut mengencangkan lengannya, dan memeluknya lebih erat. Wajah Gu Qingqing memerah, kemudian ia menggelengkan kepalanya berulang kali. "Atau, seperti ini." Leng Xicheng meninggikan suaranya pada kalimat terakhir, kemudian suara itu dengan cepat menghilang di telinganya. Leng Xicheng dengan lembut maju dan mengecup telinganya yang putih. Ia hanya merasa potongan kecil kulit itu semakin lembut, seolah ia bisa menyerap jus berkilau di dalam kulit telinganya jika ia menghirup dengan lembut. Leng Xicheng masih menggigit telinga Gu Qingqing. Pria itu seperti anak kucing yang menangkap tikus, tidak terburu-buru untuk memakannya, melainkan mengganggunya dengan cakar dan giginya. Jangan, Gu Qingqing tidak berani memberontak ataupun bergerak, apalagi berteriak. Ia juga tidak berani melawannya. Ia tidak bisa melakukan apapun selain berbisik dan menghindar ke samping. Ada begitu banyak orang di sebelahnya, jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang melihat mereka. "Qingqing," terdengar suara Leng Xicheng di samping telinganya, seperti melodi rendah alat musik slow yang membuat hatinya bergetar ketika mendengarnya. Gu Qingqing bahkan tidak berani menjawabnya, karena takut suaranya akan bergetar ketika menjawabnya. Kenapa? Sudut bibir Leng Xicheng sedikit terangkat ketika mendengar ada sedikit getaran dalam nada suara Gu Qingqing. "Kita sudah tiba di halte." Dalam perjalanan kali ini rasanya Gu Qingqing bagaikan berguling di air yang dalam dan api yang panas. Ketika tiba di stasiun, ia yang linglung ditarik keluar dari kereta api oleh Leng Xicheng, dan kakinya lemas hingga hampir jatuh. Leng Xicheng melingkari pinggangnya, membuat wanita itu jatuh ke pelukannya. Mereka lalu berdiri di platform untuk menunggu Gu Qingqing pulih kembali. Leng Xicheng membiarkannya meninggalkan pelukannya seperti tidak ada yang terjadi. Ia lalu berkata dengan suara tenang, "Kamu mau naik bus dan kereta api bawah tanah bersamaku dengan kekuatanmu ini." Setelah energi Gu Qingqing pulih kembali, wajahnya tetap merah dan ia memelototinya, "Siapa suruh kamu mengambil keuntungan dariku?" "Aku mengambil keuntungan darimu." Leng Xicheng meliriknya dengan tenang, kemudian ekspresinya tampak menghina, "Entah siapa yang baru saja menciumku secara inisiatif, dan entah siapa yang baru saja hampir jatuh. Jika bukan karena aku membantumu, apakah kamu masih bisa berdiri di sini?" Ia memang tidak berdiri dengan stabil barusan, dan juga menyentuh bibirnya secara tidak sengaja ketika menoleh. Tapi Leng Xicheng juga tidak perlu benar-benar memeluknya, kemudian benar-benar menciumnya. "Cukup, bukankah kamu bilang mau pergi makan? Kita mau kemana?" Leng Xicheng tahu batas, dan ia segera menarik kembali fokus Gu Qingqing ketika melihatnya akan marah. Gu Qingqing meliriknya dengan marah. Baiklah, ia ingin mengubah kesedihan dan kemarahannya menjadi nafsu makan. 1025 Kencan pertama 4. Satu tempat yang dipilih Gu Qingqing adalah sebuah tempat yang menyajikan ikan bakar. Kebetulan tempat ini juga berada di pusat perbelanjaan, dan banyak orang mengantri untuk mendapatkan nomor antrian. Gu Qingqing tampak bahagia ketika ia menemukan lokasi ini melalui peta. "Ini tempatnya. Ada begitu banyak orang, pasti rasa makanannya enak." Gu Qingqing sampai mengangkat kepalanya dengan bangga, "Aku baru saja memesan tempat duduk secara daring, serta membeli voucher pembelian berkelompok." Pembelian berkelompok. Leng Xicheng tampak bingung. Ia juga melakukan perdagangan secara daring, jadi ia tahu aplikasi memesan tempat makan dan pesan antar makanan yang sedang populer sekarang, serta tahu tentang pembelian berkelompok. Hanya saja, ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan menggunakan hal seperti ini suatu hari nanti.
Iya, Gu Qingqing dengan bangga berkata, awalnya 100 yuan, lalu harganya jadi 88 yuan setelah menggunakan voucher. Sebenarnya masih ada set makanan yang lebih murah, tapi aku pikir kita mungkin akan makan lebih banyak, jadi aku menggunakan voucher ini. Leng Xicheng tidak tahu harus berkata apa. Tadi mereka sudah mengambil nomor antrian, dan sekarang sudah tiba giliran mereka. Gu Qingqing menarik lengannya, ayo pergi. Kita masuk terlebih dahulu. Sebenarnya Gu Qingqing sudah menikah dengannya selama 3 tahun, jadi ia tahu bahwa Leng Xicheng kadang-kadang makan makanan barat, dan hanya makan makanan ringan untuk makanan Tiongkok. Wu Weimei adalah orang selatan, jadi ia tahu cara membuat masakan tumis. Saat memesan makanan, Gu Qingqing tidak memesan rasa yang terlalu pedas, dan memilih beberapa makanan pendamping, kemudian menunggu makanannya disajikan. Kamu sering datang ke tempat seperti ini. Leng Xicheng melihat sekeliling. Hampir setiap meja memiliki panci ikan bakar yang mengepul panas dan bau bumbu yang kuat. Ikan bakar jenis ini terlihat lezat, tapi entah ikannya itu segar atau tidak. Lalu pasti tidak menggunakan minyak yang terlalu baik, dan memasukkan banyak garam. Ini pasti adalah makanan cepat saji. Hanya Gu Qingqing yang akan tertarik dengan makanan seperti itu. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, aku tidak sering memakannya saat kuliah. Hanya ada kesempatan untuk datang bersenang-senang dengan para rekan kerjaku setelah bekerja dan memiliki sedikit lebih banyak uang. Tidak perlu mengatakan tentang 3 tahun yang lalu. Selama 3 tahun menikah dengan Leng Xicheng, Gu Qingqing juga tidak sering berkomunikasi dengan teman-teman sekelasnya. Saat itu, ia tidak memiliki penghasilan lain selain memiliki tunjangan hidup bulanan 10.000 yuan, dan ia masih perlu membagikan sebagian besar dari gajinya untuk ibu dan kakaknya, lalu juga sambil membayar gaji pembantu, jadi ia sangat hemat. Para rekan kerja, Leng Xicheng sedikit mengernyit ketika mendengar kalimat itu, Lin Sui juga ikut. Gu Qingqing berusaha mengingatnya sejenak, Presiden Lin tidak sering pergi dengan kami. Tidak sering, itu juga berarti Lin Sui masih memiliki kesempatan untuk makan bersama dengan mereka. Leng Xicheng mengerutkan kening. Ia tahu bahwa si bajingan Lin Sui telah mencoba untuk mendekati istrinya sejak lama. Kalian juga makan ikan bakar? Tidak, Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, makan ikan bakar membutuhkan terlalu banyak waktu. Kami masih bisa lanjut bekerja sebentar jika kembali lebih awal di siang hari. Kamu benar-benar karyawan yang baik. Leng Xicheng mendengus, dan ikan bakar telah disajikan ketika mereka sedang berbicara. Ada berbagai bumbu di atas ikan bakar yang mengepul panas, serta berbagai bahan yang dikubur di bawah perut ikan. Kenapa kamu tidak makan? Gu Qingqing merasa tertarik ketika melihat penampilan menghina Leng Xicheng, dan ia segera menyumpit mata ikan. Kemudian memberinya mata ikan. Leng Xicheng tidak pernah makan daging aneh seperti itu, apalagi kepala ikan dan mata ikan. Bahkan jika Gu Qingqing memberikannya padanya, Leng Xicheng juga tidak ingin menyumpitnya. Ayahku berkata bahwa bagian terlezat di ikan adalah mata ikan. Mata kita akan lebih cerah setelah makan mata ikan, dan bahkan bisa melihat lebih jauh. Dia akan memberiku mata ikan setiap kali kami makan ikan. 1026 Kencan Pertama, 5. Kata-kata seperti ini hanya untuk menipu anak kecil. Dapat menyehatkan bagian tubuh dengan bentuk bagian tubuh yang sama. Otakmu itu kurang pintar, jadi kenapa kamu tidak makan lebih banyak otak babi untuk menyehatkannya? Gu Qingqing kehilangan kata-kata dan terlalu malas untuk memedulikan Leng Xicheng, kemudian ia menyumpit daging ikan dengan gembira. Ketika Gu Qingqing makan dengan bahagia, Leng Xicheng menarik kembali pandangannya, dan mengalihkan pandangannya ke mata ikan di piringnya. Sejujurnya, ia masih merasa sedikit trauma. Ia menyumpitnya dengan sumpit kemudian menutup matanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia mengunyah sedikit, dan bau amis memenuhi mulutnya, rasanya memang tidak selezat daging ikan. Tapi, ketika ia berpikir bahwa Gu Qingqing memberikan makanan kesukaannya padanya, apalagi makanan yang sering diberikan ayahnya sebelumnya. Bahkan jika itu adalah racun, Leng Xicheng juga akan menelannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah makan, perut Gu Qingqing sudah menjadi bulat kecil, dan Leng Xicheng juga tidak meletakkan sumpitnya. Karena Gu Qingqing melihat Leng Xicheng hampir tidak makan, jadi ia akan memberi makanan padanya ketika melihat piringnya kosong. Itu membuat Leng Xicheng yang paling cepat makan dan menghabiskan ikan tersebut. Dalam perjalanan dari restoran ke bioskop, mereka berdua berbelanja dan berjalan ke sepanjang jalan melalui jalanan yang ramai. Pada saat berbelok dan menyeberang jalan, ada sebuah mobil listrik melaju kencang, Leng Xicheng pun segera mengulurkan tangannya dan meraih telapak tangan Gu Qingqing. Gu Qingqing terkejut, kemudian berbalik dan tersenyum padanya. Untungnya ada kejadian ini, jadi tangan Leng Xicheng bisa memegang tangannya dengan sangat alami, dan mereka pun saling bergandengan. Mungkin karena ada Leng Xicheng di sampingnya, jadi suasana hati Gu Qingqing selalu sangat bersemangat. Ia selalu tidak baik secara finansial sebelumnya, dan bahkan jika menikah dengan Leng Xicheng, ia juga jarang menghabiskan uang untuk berbelanja, dan selalu Liu Yu yang menemaninya ketika pergi berbelanja. Begitu juga dengan Leng Xicheng. Pertama, pria tidak tertarik dengan berbelanja, dan kedua, Leng Xicheng juga tidak memiliki pengalaman berbelanja dengan wanita. Selain itu, ia sendiri juga dapat dianggap sebagai setengah figur publik.
Jika ia keluar, orang lain pasti akan mengenalinya. Hanya sedikit orang yang mengenalnya di Nancheng, bagian utara dan selatan, sehingga ia dapat tenang dan berani berputar-putar di pusat keramaian bersama Gu Qingqing. Ada rumah-rumah dan toko-toko yang terang benderang di samping jalan, serta ada lumayan banyak merek yang relatif trendy. Ketika melewati toko-toko itu, Gu Qingqing juga tidak memiliki keinginan untuk masuk dan mencobanya. Meskipun Leng Xicheng tidak pernah memiliki pengalaman berbelanja dengan Gu Qingqing, tapi ia juga tahu bahwa wanita menyukai pakaian dan tas yang cantik. Ia tidak melihat Gu Qingqing berniat untuk masuk dan melihat-lihat setelah melewati banyak toko, jadi ia merasa sedikit terkejut. Apa kamu tidak ingin membeli sesuatu? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Aku punya cukup pakaian. Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Gu Qingqing kebetulan berjalan melewati sebuah pintu toko, dan matanya tampak berbinar dalam sekejap. Bagaimana kalau kita pergi melihat-lihat di toko itu? Leng Xicheng sedikit bingung, dan melihat Gu Qingqing membawanya ke toko yang menjual pakaian. Toko ini berada di celah antara toko-toko pakaian bermerek terkenal. Jelas tokonya terlihat sangat kecil dan bobrok. Di atas, ada tanda yang tertulis, harga murah, 2 pakaian 100 yuan. Mengapa 2 pakaian? Karena semua kaos yang dijual di sini adalah kaos pasangan dengan gambar kartun. Pakaian di sini lumayan menarik. Gu Qingqing menyukai satu set kaos Hello Kitty warna merah muda, dengan telinga kucing di depan dan ekor berbulu kucing di belakang. Selain itu, ada kaos pria dengan model yang sama. Leng Xicheng biasanya mengenakan setelan jas, dan bahkan jika mengenakan pakaian kasual, ia masih terlihat sangat tampan dan tinggi saat ini. Entah, bagaimana perasaannya ketika harus mengenakan kaos Hello Kitty yang sama dengannya. 1027 Kencan pertama 6. Melihat ada pelanggan yang datang, pemilik toko menarik pelanggan dengan antusias. Semua pakaian ini katun murni dengan kualitas yang bagus. Gu Qingqing melihat sekeliling, dan akhirnya memutuskan untuk mencoba satu set pakaian Hello Kitty warna merah muda. Leng Xicheng secara pun tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Begitu Gu Qingqing mengambil pakaian dengan ukurannya sendiri, ia lalu bertanya dengan baik hati. Apakah masih ada ukuran 185? Dia yang pakai. Kamu bilang siapa yang pakai? Leng Xicheng sedikit mengernyit. Sebelum Gu Qingqing menjawab, pemilik toko mengangguk dan berkata, pakaian ini sangat populer, model pakaian untuk wanita memiliki telinga kecil di bagian depan dan ekor kecil di belakang, sedangkan untuk pria hanya memiliki telinga di depan dan memiliki ekor petir yang mirip dengan ekor iblis di belakang. Anak muda, ini adalah satu set pakaian pasangan. Semua orang tahu kalian adalah pasangan kekasih ketika memakainya. Gu Qingqing jadi berharap ketika mendengar pemilik toko mengatakan, kekasih. Ia lalu mendorong Leng Xicheng, kamu juga harus mencobanya. Aku akan membelikannya untukmu. Begitu juga dengan Leng Xicheng. Ketika ia mendengar pemilik toko mengatakan, satu set pakaian pasangan, semua orang akan tahu kalian adalah pasangan kekasih ketika memakainya. Kata-kata itu membuat mata Leng Xicheng berbinar. Namun, ia segera mengerutkan kening dan menolaknya tanpa ragu ketika melihat kepala kucing Hello Kitty dengan warna merah muda. Aku tidak mau. Apakah ia masih bisa hidup jika membiarkan bawahannya dan lawannya melihatnya memakai pakaian kekanak-kanakan seperti ini? Kenapa tidak mau? Gu Qingqing merasa bahwa jika orang yang begitu dingin dan keren seperti Leng Xicheng mengenakan pakaian Hello Kitty merah muda, itu benar-benar sesuatu yang sangat kontras. Semakin tampan pria itu, maka berpakaian seperti ini benar-benar akan membuatnya semakin menawan. Aku merasa kamu terlihat sangat tampan memakai pakaian ini. Leng Xicheng menatapnya dengan dingin, ekspresinya penuh dengan penolakan. Pakailah, cobalah memakainya. Aku juga memakainya, kita pakai bersama. Gu Qingqing jarang maju dan meraih lengannya dengan kedua tangan, lalu mengguncangnya dengan lembut. Matanya berbinar, seperti kucing yang meminta ikan kering pada pemiliknya. Aku tidak mau. Leng Xicheng mengucapkan kata demi kata dengan jelas, entah apa bahan pakaian itu, dan kamu sembarang membelinya. Pemilik toko maju dan berkata, pakaian ini terbuat dari katun murni, menyerap keringat dan sejuk. Cobalah. Gu Qingqing mengguncang lengannya dengan lebih kuat. Leng Xicheng, cobalah. Kita tidak akan membelinya jika tidak cocok. Leng Xicheng masih tidak bergerak, dan berkata setelah waktu yang lama, kamu bisa membeli satu set jika kamu menyukainya. Maksudnya adalah, bagaimanapun pakaian ini tidak mahal, jadi Gu Qingqing bisa membelinya dan memakainya sendiri. Dan mengenai pakaiannya itu, ia akan menolaknya dengan hormat. Kalau begitu, apakah kamu akan memakainya juga? Gu Qingqing juga jarang datang, merayunya, ketika melihat penampilannya yang diam dan tenang. Bagaimana kalau, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan supaya kamu memakainya? Aku memakainya. Apakah Gu Qingqing akan bersedia jika ia memintanya menarikan tarian perut di pangkuannya? Leng Xicheng tampak dingin dan tidak menjawab. Gu Qingqing menggertakkan giginya, bagaimana kalau kamu membuat permintaan, dan aku akan menyetujuinya selama aku bisa melakukannya. Gu Qingqing hanya ingin melakukan hal kekanak-kanakan sekali, dan ingin Leng Xicheng mengenakan pakaian pasangan yang kekanak-kanakan, serta pergi berbelanja bersamanya dengan bergandengan tangan. Oh, tidak peduli apa yang aku minta, kamu akan setuju. Leng Xicheng terlihat mengangkat alisnya sedikit.
1028 kencan pertama 7. Gu Qingqing menggertakkan giginya dan mengangguk, selama bukan permintaan yang melanggar moralitas dan hukum, aku. Gu Qingqing akan mempertaruhkan segalanya. Leng Xicheng mengangkat sudut bibirnya sedikit, kalau begitu, beli pakaiannya terlebih dahulu. Gu Qingqing sedikit bingung, kamu tidak mencobanya. Bagaimana jika ia tidak bisa memakainya karena tidak mencobanya dulu? Apalagi yang Gu Qingqing inginkan dengan 2 pakaian seharga 100 yuan. Bahkan jika tidak bisa memakainya, itu juga bisa dipotong dan digunakan sebagai lap. Leng Xicheng meliriknya dengan tenang, aku akan mencobanya untukmu setelah kembali ke rumah. Lebih baik tidak mempermalukan diri di luar. Ia hanya akan menunjukkan hal yang begitu kekanak-kanakan itu kepada Gu Qingqing. Tapi untuk keluar dan memakai pakaian itu di depan umum, bukankah itu sangat konyol? Bagaimana bisa begitu? Beberapa hal yang sangat konyol, lebih menarik jika dilakukan oleh pasangan. Ia benar-benar sangat ingin melihat Leng Xicheng mengenakan pakaian ini dan berjalan berdampingan dengannya, pasti sangat menyenangkan. Tadi kamu tidak mengatakan harus memakainya di mana. Jadi ia bisa memakainya setelah kembali ke rumah. Kamu, ini benar-benar adalah tipuan. Aku akan pergi jika kamu tidak membelinya. Leng Xicheng segera berbalik setelah mengatakan hal itu. Gu Qingqing baru saja ingin memanggilnya kembali, dan tidak menyangka Leng Xicheng kebetulan menabrak seseorang yang memegang cangkir kopi. Semua kopi yang baru saja dibeli oleh orang itu, mengotori baju Leng Xicheng. Terdengar suara tumpahan kopi, dan setengah dari pakaian kasual Leng Xicheng pun basah karena secangkir kopi. Ada krim kental dan aroma kopi yang harum di pakaiannya. Untungnya itu bukan kopi panas tetapi kopi dingin. Jika tidak, bukan hanya kotor tapi juga terkena luka bakar. Sekarang Leng Xicheng harus mengganti pakaiannya, jadi ia hanya bisa memakai kaso jelek itu. Setelah mengganti bajunya, Gu Qingqing yang ada di sampingnya pun menoleh dan melihatnya mengenakan kaos Hello Kitty warna merah muda. Mungkin karena merasa sedikit jelek, dan mungkin merasa pakaiannya agak tidak cocok, Leng Xicheng terus mengerutkan kening dan mengerutkan bibirnya, ekspresi tampak tidak senang. Tetapi, tetap sangat tampan. Pria yang memakai pakaian warna merah muda dengan gambar Hello Kitty akan membuat orang merasa bahwa ia sangat feminin. Tetapi mungkin karena wajah Leng Xicheng terlalu dingin, dan tubuhnya terlalu ramping, jadi tidak ada aura feminin sama sekali, dan malah memberikan kesan yang sangat tampan dan cerah. Seolah-olah Leng Xicheng berjalan turun dari altar. Ia bukan lagi dewa yang agung dan arogan, tapi seorang pemuda tampan dengan wajah seindah giok, yang turun ke dunia manusia. Apalagi, pria muda yang tampan ini mengenakan pakaian yang sama dengannya, dan makan ikan bakar murah, serta berpegangan tangan dan berjalan di jalan yang ramai dengannya. Kebetulan, pada saat ini lagu My Day dimainkan di toko sebelah, bahkan jika aku memiliki masa lalu yang heroik, menaklukkan dunia yang gejolak, ribuan orang menulis puisi untukku. Dan, bagiku, kebahagiaan adalah membawa tas Hello Kitty untukmu saat ini. Gu Qingqing yang berjalan pun tiba-tiba berhenti. Banyak kenangan dengan Leng Xicheng melintas di benaknya dalam sekejap. Leng Xicheng berhenti dan menatapnya dengan tenang, lalu berkata dengan lembut, kenapa? Kebetulan pada saat ini, lagunya tepat baru saja mencapai klimaks, di dunia kerusuhan dan perselisihan ini, apakah masih ada kenyataan? Aku tersenyum bodoh dan membeli secangkir jus untukmu dengan terhuyung-huyung. Bahkan jika menghabiskan seluruh hidup sebagai orang biasa, aku juga ingin menghabiskan seluruh waktuku untuk menjagamu, dari hal terkecil dan terpenting. Dampak dan kontras yang sulit dijelaskan seperti ini, bahkan membuat Gu Qingqing merasa. Apakah Leng Xicheng sudah mulai menyukainya? 1029 kencan pertama 8. Aku, Gu Qingqing sedikit bingung dan sedikit terkejut, serta tidak percaya. Apakah ia asal menebak? Apakah ia sendiri yang berpikir terlalu banyak? Apakah ia mengharapkannya? Sebelum ini, jelas Gu Qingqing masih khawatir Leng Xicheng hanya melindunginya hanya karena hubungan suami dan istri mereka. Paling-paling hanya, menyukai tubuhnya saja, dan bukan cinta. Ia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari Leng Xicheng akan benar-benar jatuh cinta padanya. Selama ini, Gu Qingqing selalu merasa rendah diri dan dipandang rendah oleh Leng Xicheng terlalu lama, ia pun tenggelam dalam situasi yang buruk terlalu lama. Tetapi bagaimana jika semua ini benar? Bagaimana mungkin Leng Xicheng akan mengenakan pakaian ini jika ia tidak menyukainya? Bagaimana mungkin pria itu akan menemaninya berbelanja dan bergandengan tangan dengannya, serta bagaimana mungkin Leng Xicheng akan mengenakan pakaian kekanak-kanakan seperti ini? Bahkan jika itu hanya karena sebuah kecelakaan. Bahkan jika hal-hal ini dimulai dari rasa suka pria itu pada tubuhnya, tapi sekarang, setidaknya itu sudah jauh melampaui kisaran ini, bukan? Ada apa denganmu? Suara Leng Xicheng tetap tenang, dan ia sedikit mengernyit. Seolah-olah sedikit tidak sabar, dan juga tampak sedang mengkhawatirkan sesuatu. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Kemudian, ia dengan lembut mengulurkan tangannya dan memeluk Leng Xicheng. Bahkan jika mereka berdua akan mengalami masalah besar di masa depan, ia merasa kehidupannya ini tidak sia-sia karena dapat merasakan hal ini sekarang. Leng Xicheng tampak bingung, dan tidak tahu mengapa Gu Qingqing tiba-tiba jadi seperti ini, kamu merasa tidak nyaman.
Gu Qingqing menggelengkan kepalanya lagi, kemudian mengangguk, jika aku merasa tidak nyaman, bisakah kamu menggendongku pulang? Leng Xicheng meliriknya dengan tenang, kemudian mengulurkan punggung tangannya untuk menyingkirkan poni Gu Qingqing, dan dengan lembut meletakkannya di dahinya, tidak demam dan juga tidak minum alkohol. Bagian mana yang tidak nyaman? Gu Qingqing terus memperhatikan ekspresi Leng Xicheng dengan cermat, dan hampir tidak ada perubahan emosi di wajahnya. Tetapi, Leng Xicheng pasti tidak akan peduli dengan tubuhnya dan tidak akan berkata seperti barusan jika hal ini terjadi 1 atau 2 bulan yang lalu. Tidak apa-apa, Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, lalu mendongak seraya melepaskan tangan pria itu, kemudian ia memeluk pinggang Leng Xicheng. Mungkin Leng Xicheng masih belum benar-benar mencintainya, tapi sepertinya hati pria itu sudah perlahan-lahan mengarah padanya, dan peduli dengan kondisinya, perasaannya, serta akan membuatnya bahagia. Cara hidup mereka benar-benar berlawanan dengan keinginan mereka. Leng Xicheng masih termasuk sangat peduli pada Gu Qingqing karena mau menurunkan statusnya untuknya hari ini. Aku merasa sangat bahagia hari ini. Bahagia, mengenakan kaos konyol ini, makan ikan bakar murah, dan datang ke sini dengan kereta bawah tanah, lalu berjalan berdampingan di jalan, serta hampir tidak membeli apa-apa. Tetapi kegembiraan dan senyumannya tampak tulus hari ini. Apakah Leng Xicheng terlalu menekannya baru-baru ini? Tapi ia ingin melatihnya menjadi nyonya kaya sejati, dan terus memperhatikan banyak hal serta bekerja keras dalam semua aspek. Apakah Gu Qingqing merasa bahagia karena hari ini mereka bisa bersantai? Apakah masih ada hal lain yang ingin kamu lakukan? Gu Qingqing mengangguk, aku masih ingin pergi ke bioskop untuk menonton film dan pergi ke taman hiburan. Tidak apa-apa kalau pergi ke bioskop, tapi Leng Xicheng sedikit mengernyit, apa itu taman hiburan? Bukankah taman hiburan adalah tempat legendaris yang harus dikunjungi oleh orang yang berkencan? Ketika aku masih kecil, aku merasa iri melihat orang tua orang lain membawa anak-anak lain ke taman hiburan. Aku juga sangat ingin berteriak di roller coaster dan berfoto di komedi putar, serta melihat seluruh dunia dongeng di atas kincir ria. Ia ingin melakukan hal yang dilakukan pasangan lain. Dan yang lebih penting adalah, orang yang ada di sisinya sekarang adalah Leng Xicheng. 1030 Kencan Pertama 9. Bisakah kamu menemaniku? Leng Xicheng meliriknya, kemudian berkata setelah waktu yang lama, aku tidak tahu apakah aku masih punya waktu, kita akan pergi ke sana jika punya kesempatan di masa depan. Cukup. Begitu Leng Xicheng mengangguk dan mengucapkan kata-kata ini, hati Gu Qingqing merasa sangat bahagia. Ia segera mengangguk dan berkata dengan puas, kamu presiden besar yang mengurus ratusan ribu bawahan. Karena kamu sudah berkata seperti barusan, kamu tidak boleh berbohong padaku. Bahkan jika Leng Xicheng benar-benar berbohong padanya, setidaknya, Leng Xicheng bersedia membohonginya saat ini, dan itu menunjukkan bahwa pria itu sedikit peduli padanya, bukan? Leng Xicheng mengangguk, meskipun tidak ada banyak ekspresi di wajahnya, tapi keningnya sudah tak lagi berkerut. Itu jelas menunjukkan kalau suasana hati Leng Xicheng lumayan baik saat ini. Bukankah kamu bilang ingin pergi ke bioskop? Leng Xicheng meraih tangannya, ia tidak bisa menemaninya ke taman hiburan untuk sementara ini. Namun, ia masih punya waktu untuk menonton film sekarang. Iya, Gu Qingqing mengangguk, aku sudah memeriksanya, ada bioskop di depan. Baru-baru ini ada film romansa baru yang lumayan bagus, dan ada beberapa film Hollywood. Ayo kita pergi melihatnya. Leng Xicheng mengangguk ketika melihat ekspresi bersemangat Gu Qingqing, baiklah. Kebahagiaan menyelimuti mereka berdua saat ini. Bahkan jika terlihat miskin dan tidak elegan, serta ada perasaan yang aneh, tapi mereka terlihat seperti sepasang suami istri yang saling mencintai satu sama lain. Begitu waktunya habis dan semua fantasi ini hilang, Leng Xicheng akan segera kembali ke langit yang tinggi, dan menatap orang-orang biasa dari atas. Mereka berdua berjalan menuju bioskop, dan ponsel Leng Xicheng tiba-tiba berdering, tapi ia hanya sedikit mengernyit dan tidak ingin memedulikannya. Malam ini, ia telah memutuskan untuk menyingkirkan semua pekerjaan, dan fokus untuk menemani Gu Qingqing. Tidak peduli hal apapun yang terjadi, itu tidak bisa dibandingkan dengan berbelanja dengan Gu Qingqing saat ini. Ada yang mencarimu. Gu Qingqing juga mendengar suara dering ponselnya, dan tidak bisa menahan sedikit rasa penasarannya. Tidak usah dipedulikan. Suara Leng Xicheng terdengar tenang, dan ia menolak panggilan telepon, kemudian beralih menatapnya. Film apa yang ingin kamu tonton? Aku, Gu Qingqing baru saja mengucapkan sepatah kata, dan ponsel Leng Xicheng berdering lagi. Leng Xicheng mengerutkan kening dan ingin mematikan ponselnya, tetapi Gu Qingqing segera membujuknya, mungkin benar-benar adalah hal yang sangat penting. Leng Xicheng meliriknya, rupanya sekretaris Cheng yang meneleponnya. Ia pun mengangkat panggilan telepon, kenapa? Presiden Leng, orang yang melompat dari gedung di pagi hari itu mengalami kelumpuhan. Anggota keluarganya sedang membuat masalah dan ingin mendapatkan uang kompensasi. Leng Xicheng berkata dengan tenang, kamu seharusnya tidak bertanya padaku tentang hal semacam ini, seharusnya kamu menyuruh orang yang bertanggung jawab untuk menanganinya. Perusahaan telah menetapkan sistem sejak lama. Berikan kompensasi sesuai dengan peraturan. Tapi, Leng Xicheng dengan tenang menutup ponselnya sebelum sekretaris Cheng sempat berbicara.
Gu Qingqing melangkah maju, apakah terjadi sesuatu? Apa ada yang terjadi pada orang yang melompat dari gedung? Apakah dia baik-baik saja? Leng Xicheng menyimpan ponselnya, dan berkata dengan suara tenang, tidak apa-apa. Kita keluar untuk bermain malam ini. Sebelum Leng Xicheng selesai berbicara, ponsel Gu Qingqing tiba-tiba berdering. Gu Qingqing mengeluarkan ponselnya, ia merasa sedikit terkejut ketika melihat ibunya yang meneleponnya. Bu, kenapa? Putriku, ada masalah serius. Polisi membawa Liu Jiangwo pergi. Gu Qingqing tercengang, apa yang terjadi? Suara Wu Weimei terdengar sangat cemas, katanya dia menghindari pajak dan ada masalah kualitas dalam pembangunan rumah, jadi dia dibawa pergi untuk diselidiki. Qingqing, apakah kamu bisa membantu menyelamatkannya? Selanjutnya bab 1031 Kencan pertama, 10.